Welcome to our channel. Sri Lanka diterpa krisis ekonomi terparah sejak negara tersebut merdeka pada tahun 1948. Penyebabnya terdengar cukup familiar, yakni tingginya harga energi dan kebutuhan pokok hingga membuat masyarakat tertekan. Ditambah penumpukan utang membuat negara ini pada akhirnya gagal membayar utang luar negeri senilai 51 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 732 triliun rupiah. Bukankah situasi ini mirip-mirip dengan Indonesia? Kembali ke Sri Lanka, situasi makin tak terkendali. Perkembangan terakhir menyebut pemerintah meminta warga luar negeri mereka untuk mengirimkan uang. Laporan terbaru juga menyebut bahwa warga beramai-ramai melakukan aksi agar presiden mereka segera mundur. Tanpa memaksa kalian berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, data fakta akan menawarkan informasi terkait dalam beberapa menit ke depan. Pertama-tama penting untuk memahami situasi dalam artian menjawab pertanyaan. Mengapa Sri Lanka mengalami keterpurukan hari ini? Faktanya krisis Sri Lanka mulai merebak pada bulan Februari tahun ini, di mana cadangan mata uang asing hanya berada pada angka 2,3 miliar dolar Amerika Serikat, turun 70% jika dibandingkan pada Januari 2020. Ketergantungan terhadap impor adalah titik masalah yang sulit diabai, terutama karena negara masih mengimpor kebutuhan krusial seperti pupuk, membuat produksi pertanian Sri Lanka kacau. Kondisi ini diperparah dengan kewajiban membayar utang yang jatuh tempo, hingga pada akhirnya devisa negara terpantau kempes. CNBC melaporkan sejak Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa memimpin pada tahun 2019 kemarin, cadangan devisa Sri Lanka telah berkurang dari 7,5 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 3,1 miliar dolar Amerika Serikat pada Desember 2021. Kurangnya devisa berimbas pada naiknya nilai mata uang asing sekaligus menyebabkan naiknya harga barang-barang impor. Nah, hal inilah yang mendorong inflasi pada akhirnya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah skenario terburuk dari situasi ini. Sebab demikianlah krisis merambat kemana-mana dan negara pun kehabisan stok makanan di pasar. Negara bahkan tidak punya uang untuk membeli minyak guna bahan bakar. Ibu kota melaporkan antrean panjang untuk membeli bahan bakar hingga menimbulkan korban tewas. Bukan hanya itu, krisis juga merembet ke pemadaman bergilir warga yang mana mereka harus merasakan mati lampu hingga 13 jam sehari. Saking banyaknya pemadaman listrik, Menteri Tenaga Listrik Sri Lanka telah mengarahkan para pejabat untuk mematikan lampu jalan agar menghemat listrik. India Today melaporkan bahwa inflasi retail Sri Lanka telah mencapai 17,5% pada Februari 2022 dan inflasi pangan telah meningkat lebih dari 25%. Akibatnya, orang-orang menghadapi kesulitan bahkan membeli kebutuhan dasar seperti beras, gula, dan susu. Harga beras yang sebelumnya dipatok Rp95 atau sekitar Rp6.700 per kilonya melonjak hingga Rp290 per kilogram. Sedangkan gula yang dipatok Rp125 atau sekitar Rp8.800 per kilo juga melonjak hingga harga Rp290 per kilogram. Sementara itu susu bubuk menyentuh harga Rp790 untuk 400 gramnya. Di sisi lain, gas untuk memasak hanya diberikan seminggu sekali. Itu pun harganya mengalami kenaikan dari Rp3.000 menjadi Rp4.200. Seorang guru sekolah dengan 3 anggota keluarga di Sri Lanka mengatakan, pengeluaran bulanan yang dahulunya hanya Rp30.000 per bulan ini, kini melonjak hingga Rp83.000 per bulan. Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Sejauh ini Dewan Listrik Negara telah mendapatkan perintah untuk mendapatkan solar dari Indian Oil Corporation Limited atau IOCL cabang Sri Lanka. Sehingga 6.000 MT solar yang berhasil dipasok memberi sedikit kelegaan dalam situasi sulit ini. Apakah semuanya hanya sebatas itu? Tentu saja tidak.
Sebab berbagai lonjakan harga tadi juga turut memengaruhi industri surat kabar dan percetakan. Surat kabar harus meminimalkan cetakan mereka. Lebih dari itu, kekurangan bahan cetak menyebabkan ujian sekolah juga ikut tertunda. Seolah tidak punya pilihan lain, krisis pangan dan ekonomi yang parah ini membuat orang-orang mulai meninggalkan negara itu. Kelompok pertama dilaporkan terdiri atas 6 pengungsi. Mereka ditemukan di sebuah pulau dekat Rameswaram. Menurut petugas intelijen Tamil Nadu, 2.000 pengungsi mungkin datang ke India dalam beberapa pekan ke depan. Untuk membahas hal ini, Ketua Menteri Tamil Nadu M.K. Stalin bertemu dengan Perdana Menteri Modi yang meminta izin kepada pemerintah negara bagian bahwa orang-orang datang sebagai pengungsi sekiranya dapat diberikan bantuan kemanusiaan oleh pemerintah negara bagian. India juga mendukung Sri Lanka dengan cara lain. Tepatnya pada 17 Maret, Menteri Keuangan Sri Lanka menandatangani jalur kredit sebesar $1 miliar Amerika Serikat dengan New Delhi. Sebelumnya, batas kredit $500 juta Amerika Serikat juga ditandatangani untuk pembelian bahan bakar. India melakukan pertukaran mata uang sebesar $400 juta Amerika Serikat sehingga mereka dapat mengimpor barang-barang kebutuhan pokok dan situasi dapat sedikit dikendalikan. Tapi India bukan satu-satunya negara yang diharapkan memberikan bantuan. Duta Besar Sri Lanka untuk Cina, Palita Kohona, kepada Al Jazeera 14 Februari 2022 mengatakan, pekan lalu ia telah menerima jaminan dari pihak berwenang Cina terkait pinjaman dan jalur kredit. Ia menuturkan Sri Lanka sedang menargetkan pinjaman $1 miliar Amerika Serikat dari Beijing, sehingga dapat membayar kembali pinjaman Cina yang jatuh tempo pada bulan Juli 2022 mendatang. Begitupun jalur kredit sebesar $1,5 miliar Amerika Serikat untuk membeli barang-barang dari negara itu untuk mendukung industri ekspor pakaian. Namun ia mengingatkan bahwa pinjaman itu belum bisa datang dalam waktu dekat. Sejauh ini kita telah membahas kondisi yang terjadi di Sri Lanka. Karena itu kita akan mencari tahu jawaban mengapa ini terjadi sebagai kelanjutan. Adapun kondisi Sri Lanka saat ini dirunut dalam sejumlah alasan dan akan dijabarkan sebagai berikut. Pada tahun 2018, Sri Lanka adalah salah satu tujuan utama dunia untuk pariwisata dengan ratusan ribu turis asing yang melakukan kunjungan. Tahun itu Sri Lanka bahkan memecahkan rekor di mana 2,3 juta turis asing mengunjungi negara tersebut. Sekitar 12 hingga 13% ekonomi Sri Lanka memang bergantung pada pariwisata. Namun, pada April 2019 terjadi beberapa kali pengeboman yang mau tidak mau berbuntut panjang dan berefek buruk pada pariwisata. Tapi itu hanya permulaan, sebab kondisi ini diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Bayangkan, jika ekonomi negara yang bergantung pada pariwisata menemui jalan buntu. Ya, seluruh sektor ikut runtuh. Tapi jika dipikir kembali, bukankah runtuhnya pariwisata tidak seharusnya menyebabkan kerusakan sebanyak ini? Selain karena dugaan jeratan hutang pada Cina, pada dasarnya ada lebih banyak alasan terkait kondisi Sri Lanka dan pemerintah dianggap memberi paling banyak permasalahan. Ketika Gotabaya Rajapaksa memenangkan pemilihan pada tahun 2019, ia telah berjanji untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Ia lalu memotong PPN menjadi setengahnya dengan dalih membayar pajak lebih sedikit akan meningkatkan konsumsi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja, 3 bulan setelah pemotongan pajak dimulai, pandemi COVID-19 melanda dunia. Logikanya orang akan mengonsumsi lebih banyak dengan pengurangan pajak. Tetapi lockdown malah menghambat konsumsi. Akibatnya kerugian terjadi dan utang publik terus meningkat. Selanjutnya terkait janji mengubah pertanian negara menjadi organik, di mana secara tiba-tiba terbit larangan nasional terhadap pupuk dan pestisida sintetis, menyusul upaya mengurangi impor menjadi alasan tersembunyi. Lagi-lagi, keputusan tanpa pertimbangan panjang ini membuat produksi turun 20 hingga 30%. Sri Lanka adalah negara yang swasembada dalam produksi beras dan beras tidak harus diimpor. Namun, 6 bulan setelah pelarangan, pemerintah harus mengeluarkan $450 juta Amerika Serikat untuk mengimpor beras. Selain itu, pelarangan pestisida ikut menghancurkan tanaman teh, sumber utama uang asing yang diperoleh pemerintah melalui ekspor. Terakhir,
Pihak yang menimbun barang-barang pokok adalah alasan lain dari kondisi Sri Lanka saat ini. Krisis Sri Lanka hari ini disebabkan oleh naiknya harga seluruh bahan pokok dan barang-barang seperti makanan, bensin, obat-obatan, serta sembako. Ini merupakan dampak dari tingginya harga komoditas dunia, di mana kondisi tersebut kini mulai menjangkit Indonesia. Meski tidak ada yang menyebut bahwa Indonesia akan bernasib sama dengan Sri Lanka, bukankah ini tetap mengkhawatirkan?